Kita mulai ya, ada 40 peserta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, mari kita awali dengan bersama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita baru pertemuan perdana untuk kegiatan pembekalan ini ya, pembekalan hari pertama. Saya diminta untuk mengisi mengenai wawasan KKN. Saya akan mengisi tentang konsep KKN yang ada di UAD, khususnya untuk yang new reality. Mohon maaf, ini bukan kampus mengajar ya, kampus mengajarnya abaikan saja. Secara umum nanti akan saya sampaikan kondisi KKN di UAD, kebijakan-kebijakan, dan kemudian nanti baru masuk ke bagian KKN-T. Di sini peserta yang ada di sini ada KKN-T, ada juga mahasiswa dari KKN P3D, program P3D ya, yang merupakan kelanjutan dari program PHP2D. Baik. Jenis yang akan dibahas antara lain, meskipun tidak persis seperti ini, sudah ada tambah-tambahan ya, jenis KKN, program kerja, perhitungan JKM, dan seterusnya. Baik, sebentar ini kok nggak bisa pindah. Aspek fundamental sebagai dasar pelaksanaan KKN itu antara lain yang pertama adalah adanya keterpaduan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi Tridharma ya. Kalau di UAD sekarang bukan Tridharma lagi, melainkan Pancadharma. Kenapa? Karena yang keempat itu ada agama Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, apa yang Anda lakukan di lapangan itu nanti merupakan kolaborasi dari Tridharma atau Pancadharma yang ada di perguruan tinggi, meliputi pendidikan. Apa yang sudah Anda peroleh selama ini di bangku kuliah semester 1 sampai semester 6. Nah, itu merupakan bekal bagi Anda untuk penerapan di lapangan. Yang kedua itu adalah penelitian. Setidaknya Anda sudah pernah mengambil mata kuliah metodologi penelitian, sehingga Anda bisa melakukan observasi, pengamatan secara terstruktur dan sistematis. Kemudian yang ketiga, ini sebagai bagian dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, jelas agama Islam dan kemuhammadiyahan sebagai basis kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ya. Ini sebagai bekal Anda. Oleh karena itu, kenapa kok untuk KKN UAD disyaratkan Anda harus sudah lulus 3 mata kuliah dari 4 mata kuliah LPSI ditambah dengan mata kuliah tes baca Al-Quran. Karena itu sebagai bekal bagi Anda. Yang kedua, itu adalah pendekatan interdisipliner dan komprehensif. Jadi dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, Anda tidak menggunakan kacamata kuda, yaitu hanya berpikir secara keilmuan saja. Saya mahasiswa farmasi, ya sudah saya hanya mengerjakan bidang yang sesuai dengan kefarmasian saja. Enggak. Anda juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Ya, berbeda dengan magang, kemudian apalagi PPL dan sejenisnya itu ya. Kalau itu kan kalau ini kan monodisipliner itu. Ya, melaksanakan kegiatan hanya sesuai dengan keilmuan atau kompetensi utama Anda saja. Nah, ini berbeda dengan apa tadi? Dengan PPL, dengan magang beda. Nah, kemudian merupakan kegiatan lintas sektoral, dimensi yang luas dan pragmatis, melibatkan masyarakat secara aktif, kemudian sebagai dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sasarannya adalah mahasiswa dan perguruan tinggi. Nah, serta melibatkan tentu masyarakat dan pemerintah. Jadi kita tidak lepas bahwa kegiatan-kegiatan ini nantinya melibatkan masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa itu sendiri. Bukan hanya pada 1-2 objek saja, misalkan mahasiswa dengan perusahaan. Nah, itu hanya 2 objek saja, tidak melibatkan masyarakat dan pemerintah. Maka itu kurang pas, karena sasaran kita adalah sebenarnya kelompok masyarakat, kelompok yang ada di masyarakat, bukan kelompok yang ada di suatu institusi. Nah, nanti bagaimana dengan KKN-T? Nanti kita akan bicarakan. Berikutnya, jenis-jenis KKN yang ada di UAD, itu ada KKN reguler, ada KKN alternatif.
Kalau KKN reguler ini konsep umum ya, masalah nanti di lapangan kita menggunakan pendekatan yang mana, karena nanti disesuaikan dengan pola yang kita ambil. Sebagai konsep dasar, KKN reguler itu menginap di lokasi selama 1 bulan. Ya, lokasinya di luar kota, kemudian waktunya 8.200 menit untuk pelaksanaan selama 1 bulan. Waktu pelaksanaan setiap akhir semester. Kemudian KKN alternatif waktunya 2 bulan, dia tidak menginap, lokasinya di dalam kota. JKEM-nya, JKEM itu jam kegiatan efektif mahasiswa sama 8.200 menit. Waktu pelaksanaannya itu adalah tengah semester. Nah, ini konsep dasarnya dulu. Ya. Berikutnya, kita KKN yang Anda ambil ini nanti menggunakan pendekatan yang mana? Apakah reguler ataukah alternatif? Untuk yang PHP 2D, kemudian P3D itu menggunakan pendekatan KKN reguler. Sementara kalau KKN alternatif karena di dalam kota, maka menggunakan pendekatan KKN alternatif. Begitu ya. KKN yang KKN tematik yang diselenggarakan ya, yang temanya adalah tentang industri, prodi industri, dan tema yang diangkat oleh akuntansi. Nah, untuk KKN reguler sebagai contoh itu adalah ada KKN Bina Desa, ada KKN PPM, ada KKN Anak Bangsa, Muhammadiyah untuk Negeri yang sekarang menjadi KKN MAS Muhammadiyah Aisyah. Kemudian ada KKN PPUN, ada KKN Kebangsaan, ada reguler sekolah, ada KKN recovery. KKN recovery ini dulu pada waktu pelaksanaan pada waktu recovery gempa Bantul, gempa Jogja ya 2006. Kemudian ada KKN PBA, dulu kita pernah memperoleh dana hibah untuk mengangkat pemberantasan buta aksara yang ada di Gunung Kidul. Ya, kota Jogja itu sebagai kota pelajar, kota mahasiswa, kota budaya, tetapi tidak jauh dari kota Jogja, di sebelah timurnya itu ada Kabupaten Gunung Kidul, itu menempati tingkat buta aksara tertinggi di Indonesia, kan ironis sekali. Nah, kemudian ada KKN MBKM. Nah, KKN MBKM ini banyak sekali nanti, ya, karena konsep MBKM itu sendiri sebenarnya kan ada 8 program. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada 8 program. Ya, dari 8 program itu sebenarnya yang masuk dalam kegiatan KKN ya hanya KKNT, yaitu KKN Bina Desa. Tetapi kemudian berkembang berikutnya kegiatan-kegiatan MBKM di lapangan minta direkognisi menjadi KKN. Nah, ini yang repot. Begitu. Kemarin sudah periode kedua ini yaitu KKN Kampus Mengajar. Oke, kita di dalam MBKM itu, buku panduan MBKM itu ada ketentuan bahwa perguruan tinggi boleh merekognisi kegiatan mahasiswa di lapangan itu ke dalam beberapa mata kuliah sesuai dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Ada 2 cara untuk merekognisi nilainya. Yang pertama adalah free form, yaitu bentuk bebas, yaitu apa yang dilakukan oleh mahasiswa sudah kerjakan saja, nanti nilainya dimasukkan, diakui sebagai mata kuliah A, B, C. Nah, itu kalau saya dalam tanda kutip mengatakan itu adalah konversi merem. Gitu ya, konversinya tutup mata, nggak peduli apakah kegiatan yang dilakukan mahasiswa itu sesuai dengan kompetensi dari mata kuliah masing-masing, enggak. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah structure form. Untuk yang structure form berarti mahasiswa harus melakukan kegiatan menyesuaikan. Jadi meskipun dia sudah memiliki program-program utama tematik yang harus dikerjakan di lapangan, kalau kegiatan itu mau direkognisi menjadi kegiatan mata kuliah A, B, C, maka mahasiswa itu harus melakukan penyesuaian kegiatan, dalam tanda kutip mungkin tambahan kegiatan, gitu ya, sehingga baru bisa direkognisi ke dalam kegiatan KKN. Itu salah satunya KKN. Rekognisi bukan hanya KKN saja ya, bisa saja mata kuliah yang lain sesuai dengan kebijaksanaan dari masing-masing kaprodi Anda. Nah, untuk yang KKN PHP 2D dan P3D ini yang Anda memperoleh dana hibah dari Kemenristek ya, silakan Anda menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan, kemudian disesuaikan dengan kegiatan program utama yang ada di KKN, sehingga nanti kegiatan Anda bisa dinilai sebagai kegiatan dari
bisa dinilai ke dalam mata kuliah KKN begitu. Tanpa ada penyesuaian itu, maka mohon maaf, kami di LPPM tidak bisa mengakomodasi keinginan Anda. Loh, Pak, saya ingin direkognisi menjadi KKN. Ya, itu kan keinginanmu. Apakah saya harus selalu mengikuti keinginanmu kalau Anda sendiri tidak mau menyesuaikan diri kan gitu. Ya, jadi Anda sendiri juga harus menyesuaikan diri. Penyesuaian berat enggak? Enggak. Sebenarnya apa yang digariskan di dalam kegiatan KKN insya Allah ada di dalam program-program yang sudah Anda rancang. Hanya saja Anda perlu sedikit memodifikasi gitu. Oke. Ini contoh-contoh kegiatan KKN yang sudah berjalan lah ya. Pengelolaan KKN. Dalam kegiatan KKN di UAD itu kita menyebut dalam pengelompokan administratif itu kami mengelompokkan 7 sampai 9 orang untuk satu kelompok kecil. Satu kelompok kecil ini kita sebut sebagai unit. Setiap 3 unit itu dibimbing oleh satu DPL yang kita sebut sebagai kelompok. Jadi satu DPL itu membimbing satu kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 unit. Satu unit itu terdiri dari 7 sampai 9 mahasiswa. Nah, kemarin yang untuk mahasiswa akuntansi, bukan mahasiswa akuntansi, yang mendaftar KKNT akuntansi itu memang dibatasi hanya sampai 3 unit saja sesuai dengan kebijakan pengusung program yaitu Pak Sumaryanto selaku Kaprodi Akuntansi itu menghendaki 9 kali 3, 27 mahasiswa. Demikian juga untuk yang teknik industri. Sehingga kemarin mohon maaf untuk kegiatan KKN yang KKNT terutama yang temanya diangkat diusung oleh Prodi Akuntansi itu jumlah pendaftarnya luar biasa. Hampir 90 mahasiswa sehingga harus melakukan seleksi secara ketat begitu ya. Sementara untuk yang mahasiswa yang mendaftar KKNT yang temanya adalah teknik industri kemarin juga dilakukan seleksi melalui FGD ya. Mahasiswa yang tidak ikut FGD secara otomatis dinyatakan tidak lolos seleksi begitu. Itu FGD-nya bukan LPPM yang menyelenggarakan, tetapi Prodi Teknik Industri. Kemudian mahasiswa mengikuti sejumlah tahapan, ada persiapan, pembekalan, survei dan perencanaan program, pelaksanaan, tahap laporan, evaluasi, dan responsi. Kemudian Anda harus mengerjakan tugas untuk setiap tahapan, harus melakukan pendekatan sosial kepada sivitas akademika, masyarakat, maupun pemerintah luas. Nah, untuk persyaratannya sendiri, saya rasa Anda sudah paham. Ya, sekurang-kurangnya telah lulus 110 SKS tanpa nilai D, IPK minimal 2, lulus 3 dari 4 mata kuliah sertifikasi, entah itu tahsinul Quran, fikih ibadah dan munakahat, Muhammadiyah ataukah ilmu dakwah. Yang jelas 3 dari 4 itu sudah lulus, kemudian lulus TBQ sebagai mahasiswa muslim. Kalau Anda sudah lulus tahsinul Quran ya sudah itu dianggap sebagai lulus TBQ. Kemudian terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Jadi mohon maaf kalau Anda nggak registrasi semester ini, kemudian Anda daftar KKN ya nggak bisa. Gitu. Berikutnya, kalau KKN MBKM bagaimana? Ini aturan umum dari ketentuan KKN MBKM. Ya, KKN tematik program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada hakikatnya perguruan tinggi itu, universitas ya khususnya Ahmad Dahlan, itu sudah menyelenggarakan KKNT. Kita sudah sejak lama menyelenggarakan KKNT. Saya itu sebagai pengelola KKN itu kalau nggak salah sejak 2003. 2001 jadi DPL, 2003 mulai mengelola KKN. Ya, jadi sebagai pengelola KKN sudah hampir 18 tahun. Itu. Nah, kita selalu mengusung tema-tema tertentu setiap kali periode. Tetapi KKNT yang kita usung, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi itu dianggap belum sesuai dengan MBKM. Belum sesuai dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kenapa? Yang KKNT sesuai dengan MBKM itu adalah KKNT yang bukan hanya KKN saja, tetapi juga masa waktunya nggak hanya sebulan 2 bulan, tetapi lebih panjang, sehingga kegiatannya lebih banyak dan bisa sekaligus dikombinasikan dengan kegiatan mata kuliah yang lain. Jadi dia mahasiswa itu melaksanakan kegiatan di lapangan bukan hanya KKN saja, tapi dia juga sekaligus itu mengerjakan tugas mata kuliah yang lain. Begitu.
Sehingga bisa direkognisi menjadi beberapa SKS, bukan hanya 4 SKS KKN. Bisa 7, 10, 12, 15, atau bahkan sampai 16 ini. Nah, kami di LPPM untuk KKNT yang sekarang ini bisa mengakomodasi sampai dengan 16 sampai 18 SKS. Nah, tergantung kepada kaprodi Anda dan Anda sendiri mau merekognisi. Anda ingin merekognisi menjadi berapa SKS? Saya balik. Kaprodi menyediakan berapa SKS untuk bisa direkognisi. Anda mau ngambil berapa dari SKS tersebut? Contoh, Anda Kaprodi Anda menawarkan, Mas, Mbak, ini boleh direkognisi sampai dengan 15 SKS. Ada KKN, ada mata kuliah A, ada mata kuliah B, ada mata kuliah C. Ya, jadi ada 4 mata kuliah, 3 mata kuliah di prodi Anda, 1 mata kuliah di LPPM, KKN, begitu. Nah, prodi sudah memfasilitasi itu, tapi ternyata Anda, Bu, Pak, saya hanya ngambil KKN-nya saja, boleh nggak? Boleh, Pak, saya hanya ngambil KKN plus skripsinya saja, boleh nggak? Boleh. Berarti berapa itu? 4 SKS, skripsinya 6 SKS, berarti 10 SKS. Ada lagi mahasiswa yang lain, Pak, saya ngambil mata kuliah KKN, tambah skripsi, tambah mata kuliah A, 3 SKS, berarti totalnya 13 SKS. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, setiap mahasiswa diberi kebebasan untuk menentukan SKS Anda sendiri yang akan Anda rekognisi ke dalam mata kuliah yang sudah disediakan oleh kaprodi Anda masing-masing. Jadi bebas nih. Kalau begitu enak dong, ambil aja sebanyak-banyaknya. Ya, ada konsekuensi logis di lapangan. Bagi mahasiswa yang hanya KKN saja, dibanding dengan mahasiswa yang rekognisinya sampai 16 SKS, tentu jam kerja di lapangannya berbeda. Ya, secara logika, kalau Anda ingin digaji banyak, gajiannya tinggi, banyak, besar, maka juga jam kerja Anda tinggi kan gitu ya. Kalau Anda dihitung honornya, gajinya itu dihitung per jam, maka kalau ingin gajinya banyak, maka jam kerjanya juga harus banyak. Tapi kalau Anda, saya ingin gajinya sedikit aja deh, nggak apa-apa, ya sudah, berarti jam kerjanya juga sedikit. Kan gitu. Nah, kemudian dilakukan mahasiswa persyaratan KKNT MBKM antara lain persyaratan umum ya, mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6, dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah kurang lebih 10 orang. Oh, no problem, kita sudah terpenuhi nih. Kurang lebih 10 orang itu kan berarti bisa 9 kan. Oke, atau sesuai kebutuhan desa dan bersifat multidisipliner. Nah, ini juga sudah kita penuhi tadi berdasarkan kriteria pengelompokan kita. Asal prodi fakultas klaster yang berbeda. Di UAD persyaratannya adalah 3 prodi dari 2 fakultas yang berbeda. Gitu. Nah, untuk KKNT yang sekarang ini apakah nanti di kelompok Anda terpenuhi itu? Kalau nggak ada, ya ini kondisi darurat. Ini kita coba tawarkan kepada mahasiswa untuk yang program KKN industri itu melibatkan 10 prodi lain. Untuk yang akuntansi melibatkan 6 prodi yang lain, 5 prodi yang lain. Gitu ya. Nah, masalah mereka nggak ada yang daftar, terpaksa dalam satu kelompok itu cuma ada 2 prodi dari 2 fakultas, gimana? Yes, no problem. Ya, karena kondisi-kondisi sekarang ini yang program-program MBKM memang banyak yang keluar dari jalur pagunya, dari jalur aturannya, tetapi keluarnya itu ya jangan banyak-banyak. Contohnya apa? KKN kampus mengajar. KKN kampus mengajar itu persyaratan dari program kampus mengajar itu persyaratan dari Kemendikbud itu minimal duduk di semester 5 minimal. Tapi nyatanya kemarin mereka semester 4 pada daftar ke portalnya Kemendikbud ya diterima itu. Nah, artinya apa? Kemendikbud sendiri nggak konsisten. Kalau saat itu adalah semester genap, mestinya yang diterima hanya mahasiswa semester 6. Karena apa? Minimal semester 5. Gitu. Tapi nyatanya mahasiswa semester 4 daftar ya pada diterima, sehingga tingkat penerimaan untuk program kampus mengajar di UAD itu termasuk 6 besar ya, termasuk 6 besar, dan dari 10 besar itu satu-satunya PTS itu ya UAD. Ini luar biasa. Pada periode yang pertama itu 350-an mahasiswa, sementara yang sekarang 450-an mahasiswa. Oke, kemudian yang ketiga, peserta wajib tinggal di komunitas.
yang sudah ditentukan, lokasi yang ditentukan. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita. Ya, kalau kondisi sekarang ya tidak sedang menderita, tidak positif COVID ya. Oke, itu persyaratan tambahan kondisi saat ini. IPK 2 dengan sampai dengan semester 5, ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana. Nah, nomor 6 ini kita lah yang mengatur, yaitu lulus 3 mata kuliah dari 4, AIK, kemudian lulus sertifikasi TBK, ya, lulus TBK. Itu kan ketentuan yang diatur oleh perguruan tinggi pelaksana. Oke. Nah, nanti di dalam kegiatan di lapangan, program kerja yang harus Anda susun dan laksanakan secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 bidang. Ini program kerja inti yang ada di LPPM sejak dulu. Ya, kita sudah memikirkan ini secara matang dan insya Allah tidak akan memberatkan mahasiswa dalam program skema manapun, termasuk skema PHP maupun P3D, ya, PHP 2D maupun P3D. Ada program keilmuan, yaitu program yang sesuai dengan program studi Anda masing-masing. Anda sudah kuliah semester 1 sampai semester 6, itu kan sebagai bekal Anda. Ya, Pak, apakah keilmuan wajib? Ya, Anda itu sudah kuliah sampai semester 6, masa nggak punya si ilmu yang bisa diberikan kepada masyarakat berdasarkan hasil belajar Anda sesuai dengan prodi Anda. Please deh, ya, bagi-bagi dong ilmu Anda itu ke masyarakat, kan gitu ya. Jangan pelit ilmu, gitu. Maka Anda diwajibkan memberikan sumbangsih program sesuai dengan keilmuan Anda. Kemudian yang keagamaan, tadi Anda dibekali dengan persyaratan wajib lulus 3 mata kuliah dari 4 mata kuliah AIK, lulus tes baca Al-Quran. Nah, itu sebagai modal Anda untuk melakukan kegiatan keagamaan. Ya, jangan sampai terjadi seperti dulu pasca gempa kalau nggak salah sekitar 2007-an, saya lupa persisnya ya. Ada mahasiswa diterjunkan. Begitu diterjunkan, dia menyelenggarakan pendampingan TPA di masyarakat, membina anak-anak kecil, anak-anak TPA. Si mahasiswa ini membimbing anak-anak TPA belajar ngaji. Anak-anak TPA ngajinya lancar. Sama mahasiswa didampingi saja. Mahasiswanya dampingi, menyimak, begitu ya, ngajinya si anak-anak tadi. Kemudian ada anak sebelahnya, anak yang lain gitu, juga ikut memperhatikan. Katakanlah ada si anak-anak, ada 1-2 anak yang saat itu membaca Al-Quran, kemudian didampingi mahasiswa. Mahasiswanya nyimak, ada temennya yang juga nyimak. Temennya si anak tadi, anak TPA tadi. Nah, anak TPA tadi itu paham, protes dia ke mahasiswa. Mas, kuis salah, kok tok nengke toh? Mas itu salah Al-Qur'annya, kok kamu diamkan, kok mas kakak, mas dan mbak KKN diamkan toh? Itu sampai beberapa kali kejadian seperti itu, akhirnya itu informasi itu diterima ke DPL. Itu ya, saya ingat waktu itu DPL-nya adalah dosen psikologi Pak Diponegoro, namanya Ustadz Diponegoro. Akhirnya apa, oleh Ustadz Diponegoro, mahasiswa 9 orang itu dites baca Quran oleh beliau. Iseng-iseng dicoba, coba kamu baca Al-Quran. Ternyata benar, dari 9 orang itu hanya beberapa yang dinyatakan layak untuk membaca Al-Quran secara benar. Itu sementara yang lainnya itu nggak layak, nggak wajar, banyak yang salah. Nah, ini kan memalukan ini. Ya, makanya ada TBK, tes baca Quran, supaya ketika Anda membimbing anak-anak di lapangan itu tidak memalukan gitu. Itu tujuannya, ya. Ya, akhirnya apa kebijakan waktu itu? Udah, sekarang dibalik, dulu Anda harus lulus TBK baru terjun, karena sekarang sudah terlanjur terjun, nggak tahu dulu TBK-nya kok bisa lolos, nggak tahu gimana ceritanya. Padahal TBK sejak dulu sudah disyaratkan. Nah, akhirnya dibalik. Karena Anda sudah terlanjur terjun, maka akan saya tarik, kata Pak Dipo, akan saya tarik kalau kamu sudah lulus tes baca Al-Quran. Nah, akhirnya si mahasiswa mau nggak mau itu belajar di lapangan, malah gantian dia yang belajar kepada anak-anak TPA. Nah, Anda jangan sampai seperti itu ya. Oke, sumber belajar itu bisa dari mana saja, tetapi dalam hal pelajari baca Al-Quran jangan sampai fatal seperti itu. Yang ketiga itu adalah seni dan olahraga, pembinaan
seni dan olahraga. Banyak kegiatan seni, banyak kegiatan olahraga yang bisa diterapkan di masyarakat, baik untuk anak-anak, remaja maupun dewasa. Ya, kemudian tematik. Tematik ini sesuai dengan program tema yang akan Anda usung nantinya. Bagi mahasiswa yang P3D itu yang ada sekarang yang ikut dalam pembekalan malam ini, mahasiswa yang P3D ini kan kalau nggak salah temanya itu tentang pengembangan usaha ya, pengembangan usaha di daerah apa namanya, pengembangan usaha, wirausaha, budaya dan seni. Saya detailnya nggak hafal itu ya, sebagai sentra kuliner ya, mengembangkan daerah atau usaha sentra kuliner sekaligus nanti di situ sebagai pengembangan budaya, kesenian dan lain sebagainya. Nah, itu tema Anda, no problem, nggak ada masalah. Jadi tema itu bisa, bahkan untuk tadi temanya tadi ada juga bidang seni dan olahraganya. Begitu. Nah, untuk Anda yang dari teknik industri, bukan mahasiswa prodi teknik industri saja ya. Maksudnya yang Anda ikut KKNT teknik industri itu nanti temanya itu adalah pembinaan pada UKM, usaha UMK, usaha mikro dan kecil, usaha mikro dan menengah ya. Usaha mikro dan kecil yang ada di wilayah Kecamatan Umbul Harjo. Nah, industri kecil, industri yang akan dibina itu adalah industri kalau nggak salah pengecoran logam. Nah, apakah nanti yang akan dibina itu industrinya itu? Bukan. Kenapa? Karena industri itu milik perorangan. Di dalam kegiatan KKN yang kita bina itu bukanlah perorangan ya, tetapi komunitasnya, paguyubannya. Jadi nanti di satu daerah itu ada berapa industri, itulah yang akan kita bina. Gitu. Termasuk masyarakat di sekitarnya, bukan hanya karyawan yang ada di industri itu saja, tapi masyarakat di sekitar industri tersebut yang ada di kampung tersebut. Jadi nanti untuk program keagamaannya bisa saja Anda melakukan kegiatannya di TPA, di masjid, dan juga di dalam industri di paguyuban tadi. Kemudian untuk program tematiknya itu Anda khususon di paguyuban industri tadi. Nah, kemudian untuk keilmuannya bebas, seni olahraga bebas. Jadi kalau kemarin kami diskusi dengan Kaprodi Anda, maka antara tematik dan keilmuan itu nanti bisa beriringan, ya, sehingga bisa dikatakan keilmuan dan tematiknya nanti jadi satu. Jadi kelompok bidangnya tetap 4, tapi ini yang pertama adalah keilmuan dan tematik, yang kedua adalah keagamaan, yang ketiga seni dan olahraga, yang keempat adalah pendukung, yaitu program-program yang tidak bisa masuk bidang keilmuan dan tematik, keagamaan, seni olahraga, masuk ke bidang pendukung. Kenapa kok tematik dan keilmuannya nanti sejalan, linear? Karena untuk tematik yang industri maupun tematik yang akuntansi, prodi-prodi yang dipilih itu adalah prodi-prodi yang terkait dengan tematik. Makanya kita tidak membuka keran, tidak membuka semua prodi boleh masuk daftar KKNT ini, enggak. Hanya prodi-prodi yang direkomendasikan oleh teknik industri maupun akuntansi. Nah, untuk yang akuntansi itu nanti sasarannya adalah sasarannya adalah amal usaha Muhammadiyah berupa sekolah, karena nanti yang akan dibina adalah sekolah. Tetapi bukan berarti nanti kegiatan Anda hanya di sekolah saja, melainkan di lingkungan sekolah itu. Ya, di RW berapa sekolah itu berada, maka yang akan dibina adalah RW itu. Ya, nanti Anda juga masuk ke ranah sekolah. Begitu. Nah, untuk lokasinya sebentar, mungkin sudah diumumkan oleh stafnya LPPM, tapi mungkin juga belum ya. Oke, untuk yang akuntansi itu akan ditempatkan di Kelurahan Giwangan, Sorosutan, dan Mujamuju. Jadi ada 3 kelurahan yang akan digunakan. Sementara kalau untuk yang mana teknik industri itu kalau nggak salah, ya sama, kecamatannya juga Umbul Harjo, cuman kelurahannya satu kelurahan, kok saya lupa ya. Kalau nggak salah. Sorosutan sama Giwangan, Pak. Mana? Sorosutan sama Giwangan. Oh iya.
Sorosutan sama Giwangan. Sebentar. Berarti beda kelurahan ya dengan yang sama Giwangannya ya. Giwangannya sama. Oh, sama, maaf. Yang dua sama Giwangan dan Sorosutan, tetapi untuk yang akuntansi ada satu kelurahan lain yaitu Mujamuju. Oke. Jadi nanti dua tema ini akan ketemu di dua kelurahan yaitu Giwangan dan Sorosutan. Tapi untuk yang Mujamuju itu khusus untuk mahasiswa yang akuntansi. Nah, kemudian perhitungan JKM-nya. KKN sendiri kan 4 SKS. 1 SKS untuk pembekalan mulai malam ini sampai dengan general test. Ya, itu bobotnya pertemuan secara terjadwal. Jadi kalau Anda mahasiswa FKIP ini sudah sangat paham ini. Tapi mahasiswa yang di luar FKIP mungkin ada yang sebagian sudah paham, ada yang belum. Jadi di dalam kegiatan kelas, di dalam kegiatan perkuliahan itu satuan SKS itu dihitung begini. 1 SKS itu setara dengan berapa menit, tergantung apakah itu kegiatan itu di kelas, di lab, atau di lapangan. Kalau kegiatannya di kelas, maka 1 SKS di kelas itu terjadwal. Jadi ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah terjadwal, yang kedua adalah terstruktur, yang ketiga adalah mandiri. Kalau yang terjadwal berarti setiap minggu kita harus ketemu di kelas hari apa, jam berapa. Nah, itu berapa menit? 1 SKS setara dengan 50 menit. Jadi kalau Anda ngambil 3 SKS, ya pertemuannya setiap minggu untuk mata kuliah A itu adalah 150 menit atau 2,5 jam. Tapi di luar itu Anda harus mengerjakan kegiatan terstruktur dan mandiri. Contohnya apa? Mencari literatur lain, mencari sumber-sumber lain, mengerjakan PR, diskusi, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan yang harus dilakukan di luar kelas. Nah, mandirinya berapa menit? 1 SKS 60 menit. Terstrukturnya berapa menit? 1 SKS 60 menit juga. Jadi jangan anggap enteng, oh ngambil 24 SKS itu enteng sekali. Enggak, salah Anda. Karena 24 SKS itu konsekuensinya berarti 24 kali 50 menit itu Anda harus pertemuan di kelas, 24 kali 2 kali 60 menit itu Anda harus kerja mandiri, belajar secara mandiri dan secara struktural. Begitu. Jadi kalau 1 SKS, Anda pertemuan di kelas 50 menit, tapi di luar kelas itu harus 2 jam. 2 jam di luar kelas. Berarti kalau 3 SKS, 6 jam di luar kelas Anda harus melakukan exploring sendiri mata kuliah tersebut. Begitu. Nah, kalau KKN bagaimana? Itu kegiatan di lapangan. Kalau kegiatan di lapangan, kegiatan yang tidak terjadwal itu tidak diatur, mandiri maupun strukturnya tidak diatur, sehingga yang diatur hanya kegiatan terjadwalnya. Nah, kegiatan terjadwal itu setara dengan 170 menit. Kalau KKN-nya itu 3 SKS di lapangan, tadi kan kita ngitungnya 1 SKS di lapangan, 1 SKS di kelas teori, 3 SKS praktek di lapangan. Nah, 3 SKS yang praktek di lapangan ini kalau dikalikan dengan 16 minggu dengan ekuivalensinya per SKS 170 menit, maka akan ketemu 8.160 menit atau gampangnya 8.200 menit ya di lapangan. Nah, itulah yang harus Anda kerjakan nanti di lapangan 8.200 menit. Program kegiatannya ini yang tadi sudah saya kelompokkan 4, keilmuan 600 menit, keagamaan 1.000 menit, seni 600 menit, tematik 6.000 menit sehingga totalnya adalah 8.200 menit. Nah, berikutnya untuk rekognisi ke mata kuliah polanya seperti ini. Ya. Jadi Anda akan diterjunkan misalkan besok mulai September. Awal September sampai akhir Januari. Wah, Pak, lama sekali. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang kemudian mengundurkan diri karena terlalu lama. Nah, sebenarnya lama waktu ini hanya rentang saja. Jadi tidak mesti Anda setiap hari harus ke lapangan. Enggak. Tergantung SKS yang nanti akan Anda rekognisikan. Ya, akan Anda ambil. Baik, kalau kita hitung berapa ini? 4,5 bulan. Januarinya nggak penuh, mungkin pertengahan atau menjelang akhir ya. Oke, ini sekitar kurang lebih 4,5 bulan durasinya. Di tengah-tengahnya ada UTS ya, ujian tengah semester. Targetnya sebelum UAS Anda sudah penarikan. Gitu. Sehingga tidak mengganggu ujian akhir. Nah,
polanya bagaimana? Ini yang di atas ini. KKN yang 1 SKS untuk pembekalan mulai malam ini sampai kapan ya? 4 hari ke depan, 3 hari ke depan ya, sampai general test itu setara dengan 800 menit. Kemudian di lapangan 8.200 menit, berarti KKN-nya udah 4 SKS nih terpenuhi. Jadi nanti Anda targetnya 8.200 menit. Seandainya nanti Anda pengen rekognisi, Pak, saya rekognisinya sampai dengan 7 SKS. Oh, berarti 4 SKS untuk KKN, 3 SKS untuk mata kuliah yang lain. Berarti Anda harus nambah jam kerja di lapangan. Nambahnya 8.200 menit lagi di lapangan. Begitu. Nah, 8.200 menit ini pekerjaannya apa yang harus dilakukan? Tugas-tugas yang harus dilakukan itu apa? Apakah program-program KKN yang kemarin atau ada tugas lain? Nah, tergantung sekarang. Ada 2 posisi, ada 2 dosen yang kita sebut DPL, dosen pendamping lapangan, dan yang kedua adalah dosen, yang satu dosen DPL itu dosen pembimbing ya, pembimbing lapangan, yang kedua adalah dosen pendamping. Apa bedanya? Nah, dosen pendamping ini nanti yang akan mendampingi Anda untuk mata kuliah yang akan direkognisi ke prodi. Dan dosen pendamping ini ditunjuk oleh prodi Anda masing-masing, sehingga nanti dalam satu kelompok kecil Anda bisa jadi dosen pendampingnya berbeda-beda. Jelas karena prodi Anda beda-beda, tapi DPL Anda sama, karena DPL yang menunjuk adalah LPM, LPPM, dan DPL ini berbasis pada mata kuliah yang direkognisi ke dalam KKN. Kan begitu. Nah, adakah tugas tambahan dari dosen pendamping Anda? Tugasnya seberapa banyak? Kalau nggak banyak, ya tetap saja Anda, misalkan tugas yang diberikan oleh DPL itu hanya 4.000 menit, berarti masih ada 4.200 menit yang Anda harus kerjakan di luar tugas dari DPL itu. Apa program itu yang harus Anda kerjakan di luar tugas dari dosen pendamping? Itu adalah bisa melanjutkan program-program KKN ini. Pak, seandainya dosen pendamping tidak memberikan tugas apapun gimana? Ya sudah, berarti semua ini, semua yang Anda lakukan di sini, itu adalah program kalau 4. Berarti semua yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan di sini dari awal sampai akhir, itu adalah kegiatan program-program sesuai dengan yang Anda susun di dalam KKN. Itu keilmuan, agama, seni, olahraga, tematik. Udah, itu Anda kerjakan semuanya. Contohnya apa? Untuk yang akuntansi, nanti Anda Anda boleh mata kuliah ini direkognisi sebagai mata kuliah pengganti skripsi. Nah, ini yang jadi promo menarik bagi mahasiswa. Kan asik, alhamdulillah saya nggak perlu harus penelitian, nulis skripsi, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini menarik bagi Anda. Nah, kalau begitu, apa yang harus Anda lakukan untuk menggantikan laporan skripsi? Maka Anda nanti harus membuat laporan pengabdian. Ya, harus disubmit ke jurnal atau diikut sertakan di dalam seminar. Nah, untuk yang seminar nanti akan diselenggarakan oleh LPPM, karena seminar penghasilan pengabdian ini sebenarnya bukan khusus untuk mahasiswa semacam ini ya, tetapi kita buka seminar nasional untuk umum. Siapapun boleh mendaftar. Nah, daripada Anda repot-repot cari seminar di luar sana, udah ikut aja seminar yang diselenggarakan oleh UAD. Kapan waktunya? 23 Oktober. Oh, kalau gitu harus cepat dong. Iya. Bikin laporan pengabdian itu gampang kok. Kalau Anda sudah pernah melakukan kegiatan di lapangan, udah Anda tinggal membuat laporannya saja. Pak, kegiatan saya kan di lapangan belum selesai. Enggak apa-apa. Anda buat aja laporan sampai dengan batas waktu tertentu yang sudah Anda kerjakan. Gitu. Ya, dan itu nanti akan diseminarkan. Nanti setelah kegiatan seminar selesai kan saya masih melakukan kegiatan pengabdian lagi, Pak. Boleh itu dibuatkan laporan lagi, diseminarkan di tempat lain, di universitas lain. Dapat multiplier effect gitu. Anda dapat nilai tambahan berkali-kali itu, bisa ikut seminar berkali-kali. Kan gitu. Ya. Oke. Nah, karena Anda hanya membuat laporan, tapi Anda tidak diwajibkan membuat kegiatan tertentu, maka kegiatan yang dilakukan sebagai tambahan untuk mencapai 4 SKS pengganti skripsi, ya kegiatannya kegiatan KKN, Mas, Mbak. Jadi kegiatan KKN yang di sini diperpanjang, sehingga diakui menjadi tambahan 4 SKS skripsi.
Nah, kegiatan-kegiatan itu nanti Anda laporkan, Anda buatkan tulisan, yaitu pengganti skripsi, yaitu laporan pengabdian yang diseminarkan, dimuat di dalam prosding hasil seminar hasil pengabdian, atau Anda submit ke dalam jurnal. Nah, ini contoh hitungan ya. Pak, hitungan SKS dan jam kerja di lapangan itu seperti apa? Contoh ini. Pembekalan KKN 1 SKS 50 menit. Waktunya 16 minggu, berarti Anda harus ikut pembekalan selama 800 menit. 800 menit itu bukan berarti harus dikerjakan dalam 16 minggu, enggak. Kan kita padatkan hanya dalam waktu 4 hari kan gitu kan. Yang harusnya 16 minggu, 16 kali pertemuan kita padatkan menjadi 4 hari ini. Kemudian rekognisi KKN 1 SKS. Nah, ini ketemunya tadi 8.160 menit. Nah, ini yang harus Anda kerjakan di lapangan. Pak, saya itu kan mau direkognisi sampai dengan 16 SKS. Berarti 4 SKS KKN, 12 SKS rekognisi prodi mata kuliah yang lain. Mata kuliah apa itu ya? ABC lah katakanlah gitu ya. Berapa yang harus saya kerjakan di lapangan jam kerjanya dan berapa per hari. Nah, hitung-hitungannya begini. Berarti rekognisi prodi 12 kali 170 kali 16 minggu ketemu 32.640 menit. Berarti jumlahnya total dengan KKN 40.800 menit. Di sini sudah adzan, nanti kita pending sebentar untuk sholat isya, lalu kita lanjutkan ya. Kita sementara mendengarkan adzan dulu. Halo. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wah salatul qa'imah. Oke. Rekognisi prodi 12 SKS 32.640 menit. Jadi kalau 16 SKS Anda harus mengerjakan 40.800 menit. Kalau dilaksanakan dalam 4 bulan, bukan 4,5 ya. Misalkan mestinya durasinya 4,5 bulan, tapi ini dalam hitungan ini saya anggap aja 4 bulan. Maka per bulannya adalah 10.200 menit, 40 dibagi 4. Kalau 1 bulan itu setiap minggu 6 hari kerja, jadi minggunya libur, terserah Anda, pokoknya seminggu 6 hari kerja, entah minggunya, entah Seninnya yang libur, terserah. Kenapa? Karena kalau minggu itu biasanya malah kegiatan di masyarakat itu malah bisa optimal itu. Ya, kecuali daerah industri. Oke, kalau seminggu 6 hari kerja berarti sebulan ada 24 hari kerja, maka per harinya 425 menit atau setara dengan 7 jam, 0,08 ya. 7 jam 0,8 itu ya sekitar 7 jam nggak nyampe 6 menit ini. 7 jam lah per harinya. Gitu.
tidak lebih dari 8 jam per hari. Itu sudah memenuhi persyaratan tidak melanggar dari peraturan Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, yaitu per hari maksimal 8 jam. Kalau lebih 8 jam kan makanya di perusahaan itu harus menanggung biaya yang lebih tinggi, yaitu kena lembur. Gitu ya. Oke, Pak, bagaimana kalau misalkan saya hanya rekognisi ke dalam 10 SKS, yaitu 4 SKS KKN dan 6 SKS 6 SKS ke mata kuliah skripsi. Ya tinggal dihitung aja. Ini 6 kali 170 kali 16. Maka ketemunya berapa? Nanti dibagi dengan 4 lalu dibagi dengan 24. Maka ketemu per hari rata-rata berapa jam. Kan begitu. Ya. Jadi kalau Anda rekognisinya hanya KKN saja, coba ini saya hitungkan misalkan. Ketutup, maaf. Saya share screen lagi. Share screen-nya ketutup nih. Saya escape kok ketutup. Sudah muncul? Ya, Pak. Oke. Saya klik di sini. Ini basisnya Excel ya. Prosesnya lama kalau di sini. Oke, di sini. Misal Pak, saya hanya ngambil 6 SKS di luar KKN. Berarti berapa perharinya ini? Maka perharinya adalah 4, nggak nyampe 4,5 ya. 4/4 jam. 4/4 jam itu berarti 4 jam 15 menit. Ya, 4,25 jam. Pak, kalau saya hanya KKN saja berarti ini 0. Berapa perharinya? Kalau Anda mau kerjakan setiap hari, berarti sehari itu nggak nyampe 2 jam selama 4 bulan. Ya. Kalau begitu saya boleh nggak ke lokasi 2 hari sekali, seminggu 3 kali, atau seminggu 2 kali? Boleh. Itu. Yang penting pencapaian jam kerjanya tercapai. Tapi kalau Anda mau menyelenggarakan KKN rekognisinya sampai 16, kayaknya nggak bisa deh Mas, Mbak. Anda harus ke lokasi 2 hari sekali gitu nggak bisa. Anda secara rata tiap hari harus 7 jam. Nah, kalau ditunda 2 hari sekali ya berarti seharinya 14 jam. Emang kuat kondisi badannya begitu ya. Lagian dengan kondisi sekarang. Oh ya, dalam pelaksanaannya sendiri, saya full screen lagi ya. Dalam pelaksanaannya sendiri, kegiatan KKN nanti dilakukan secara blended. Ya, blended itu berarti kombinasi antara online dengan luring, daring dengan luring. Boleh luring dengan catatan satu. Ada 3 catatan dari saya. Yang pertama itu adalah diizinkan oleh masyarakat. Yang kedua, kondisinya memungkinkan, aman, kondusif. Yang ketiga, protokoler kesehatan tetap diutamakan. Gitu ya. Oke, contoh, diizinkan oleh masyarakat, tapi PPKM. Nah, kira-kira bermasalah nggak nantinya? Pak, ini hanya yang dibina, kebetulan saya ini hanya membina 2 orang saja, dan mahasiswa yang datang hanya 1 atau 2 orang, oke, no problem. Masih kondusif lah. Gitu. Tapi kalau Anda harus mengumpulkan massa yang jumlahnya banyak, nah ini sudah nggak memungkinkan. Nah, untuk penilaian, oh ya, kita sepakati dulu nanti begitu saya mendengar iqomah, kita pending ya, entah 10 atau 15 menit, kemudian kita sholat isya dulu, lalu dilanjutkan. Gitu ya. Untuk penilaian ada 3. Yang pertama adalah pra-pelaksanaan, yaitu mata kuliah kelulusan Anda dalam mata kuliah LPSI, nilai TBK, kehadiran dalam pembekalan mulai malam ini sampai hasil general test. Kemudian penyusunan form 1. Form 1 itu rencana kegiatan. Kemudian penilaian di lapangan selama pelaksanaan itu ada nilai dari DPL, ada nilai dari dosen pendamping, ada satu lagi nilai dari masyarakat. Ya. Kemudian nilai pasca itu adalah pelaporan, yang kedua adalah nilai luaran. Luaran itu apa? Karya yang wajib Anda buat. Apa saja, ada pilihan nanti. Gitu ya. Luaran pilihannya apa? 1, publikasi di media massa. Anda bikin berita di koran. Gitu ya. Ini luaran wajib dari KKN ya. Anda wajib memilih 1 dari 3 ini. Publikasi di media massa, Anda bisa membuat berita di koran. Ada kriterianya nanti berita itu. Salah satunya itu media massa
online boleh, media massa cetak boleh. Hanya saja kalau media massa online itu adalah media massa yang memiliki versi cetak atau paling tidak dia memiliki dewan redaksi. Gitu ya, Pak. Kalau saya publikasi berita itu di webnya fakultas bagaimana? Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh di web sendiri. Gitu ya. Nah, Pak, kalau saya ngisi di Kompasiana boleh nggak? Nggak boleh. Boleh, tapi itu tidak kita nilai. Kenapa? Karena Anda nulis di Kompasiana itu, Anda mau ngisi apapun terserah, besoknya mau Anda edit, lusa Anda hapus, bisa. Kenapa? Karena di Kompasiana itu seperti Anda menulis di blog, seperti Anda nulis di medsos, tanpa dewan penyunting, tanpa dewan direksi. Ya, dewan redaksi. Kemudian, luaran pilihan yang kedua itu adalah posting seminar pengabdian kepada masyarakat yang akan diselenggarakan tanggal 23. Anda harus tahu timeline-nya. Tanggal 23 berarti tanggal 22 daftar, nggak bisa. Ini waktunya cukup panjang antara pendaftaran sampai dengan pelaksanaan. Kemudian yang ketiga pengajuan HKI berupa hak cipta. Jadi kalau mahasiswa yang akuntansi yang mau apa namanya mau luarannya mau direkognisi menjadi skripsi, ya Anda bisa sekaligus luarannya pilih aja yang nomor 2 ya. Jadi luaran di prodi untuk direkognisi ke mata kuliah skripsi, juga jadi luaran KKN. Nah, sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui kan itu. Ini karena di sini sudah iqomah, kita pending dulu ya. Sekarang jam 19.06. Nanti kita mulai jam 19.15 ya, insya Allah ya. Kita mulai jam 19.15. Oke, kita pending dulu.
Oke, kita mulai ya. Maaf 3 menit terlambat dari yang saya sampaikan tadi. Oke, bagi yang mau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat kolom chat sambil saya lanjutkan. Oke, yang ketiga, luaran pilihan yang ketiga itu adalah pengajuan HKI berupa hak cipta. Nah, kapan itu bisa diajukan? Secepat mungkin. Ya, jangan sampai menumpuk ini, jangan menunggu akhir karena kita batasi ya. Kita batasi itu maksimal pengajuan itu adalah 3 hari setelah penarikan. Kenapa? Kalau enggak gitu nanti proses penilaian entry nilai ke mana? Ke portal Anda itu nanti jadi terhambat. Sementara kalau terhambat, kami di LPPM ditagih oleh BAA mengenai nilai KKN yang harus segera dilaporkan di PDPT. Kalau nilainya oleh DPL belum dientrikan dengan sangat terpaksa, BAA itu akan mengeluarkan nilai apa adanya. Dan kalau sudah dilaporkan di PDPT, nilai nggak akan bisa berubah. Nah, kita hindari itu sehingga kita punya deadline. Pokoknya laporan paling lambat adalah seminggu setelah penarikan, kemudian DPL harus entry nilai sesegera mungkin. Setelah itu, untuk pengajuan hak cipta, itu maksimal adalah 3 hari setelah penarikan. Karena apa? Karena proses pengajuan hak cipta tidak langsung selesai. Nasib-nasiban, saya pernah mengajukan hak cipta itu 2 hari selesai. Tapi ada juga hak cipta yang sampai sekarang udah 2 bulan, itu hak cipta saya belum keluar. Ya, jadi nasib-nasiban. Gitu. Maka segeralah diajukan. Oleh karena itu, kalau Anda memang sudah punya rencana mengajukan hak cipta, lebih baik karyanya direncanakan sejak awal, sejak sekarang, sehingga karya Anda itu selain bermanfaat di lapangan, bisa sebagai bahan KKN Anda, juga nanti bisa sebagai bahan hak cipta. Jangan kebalik, selama ini mahasiswa banyak berkegiatan tanpa memikirkan luaran. Begitu mau bikin luaran, bingung luarannya apa? Lah kemarin mengerjakan apa? Menurut Anda kok yang Anda kerjakan kemarin nggak layak untuk dihak ciptakan. Akhirnya Anda membuat hak cipta yang sama sekali nggak Anda kerjakan kemarin. Akhirnya cuman ya berbeda dengan apa yang sudah Anda kerjakan sebagai program KKN. Nah, ini kan sayang. Jadi semacam Anda kerja 2 kali. Program KKN sendiri, karya hak cipta bikin lagi sendiri. Kan sayang begitu ya. Nah, apa saja yang bisa dihak ciptakan sebenarnya banyak ya. Ya, Anda bisa coba kunjungi websitenya hki.uad.ac.id. Kalau UAD.AC.id Anda sudah hafal lah ya, tinggal tambahi HKI di depannya. Begitu. Dan jangan lupa terkait dengan kegiatan KKN, info-info KKN, info resmi itu ada di 1 web KKN, hkn.uad.ac.id. Yang kedua, Facebook-nya KKN UAD Official. Yang ketiga, ya Instagram-nya KKN. Kemudian yang keempat, YouTube-nya. Nah, tapi kalau YouTube itu sifatnya bukan pengumuman ya. Ini yang ada di bawah ini, di bawah slide saya ini, KKN UAD Official. Ya, ini kemudian webnya KKN UAD AC.id. Jadi info-info resmi hanya ada di sini. Pak, kalau gitu info yang dari sumber lain nggak resmi ya? Ya, wallahu alam, saya nggak bisa menjamin. Kalau info itu dapat Anda peroleh dari DPL, insya Allah. Itu ya. Tapi kalau Anda dapat dari orang lain yang nggak tahu asal-usulnya, ya perlu dikonfirmasi. Tapi kalau Anda ragu, Anda bingung, untuk cross-check info itu benar atau tidak, coba kunjungi web KKN dulu, kebenaran berita itu. Ya. Kemudian kalau Anda mencari informasi-informasi terkait dengan administrasi, carilah di web KKN. Di bagian mana? Anda pilih menu prosedur. Nanti cari apakah terkait dengan pelaporan, apakah terkait dengan jenis-jenis KKN, terkait dengan administrasi yang lain. Nah, silahkan dicari di situ. Kalau di situ sudah ketemu, maka alhamdulillah Anda nggak perlu tanya kemana-mana. Tapi kalau di situ nggak ketemu, barulah Anda tanya ke DPL. Jangan dibalik. Belum nyari sudah nanya, kelihatan kalau Anda nggak pernah baca, nggak pernah buka web KKN, kan gitu. Ya, nanti akan ketahuan di situ. Ya, tapi ada juga mahasiswa yang nggak pernah nanya, tapi dia tahu segala sesuatunya, informasi resmi KKN. Nah, ini yang luar biasa itu. Oke, berikutnya
terkait dengan luaran, kalau Anda mau bikin publikasi di media massa, itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Rina kalau nggak salah. Ya, paling tidak untuk publikasi di media massa itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kriteria. Ada siapa, di mana, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Gitu ya. Oke, sertakan narasumber, nama lengkap, gelar, jabatan, dan konteks peristiwa tersebut. Setiap mahasiswa membuat luaran minimal 1 buah publikasi. Ini pilihan sebenarnya ya. Oke, press release cukup 3-4 halaman, 4 alinea. Ya. Oke, ini info mengenai seminar nasional online ya, hasil pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM UAD. Tanggalnya kapan? 23 Oktober. Tapi ingat di sini 23 Oktober bukan berarti Anda nanti daftarnya 21. Enggak, ini ada batas akhir pendaftaran 20 September. Ya, enggak apa-apa, ini Anda mendaftar aja, Anda kirim abstraknya aja. Gitu. Kemudian pengumuman abstrak diterima 27 September, batas akhir pengumpulan full paper 4 Oktober. Jadi punya waktu sebenarnya Anda sampai dengan 4 Oktober untuk membuat full papernya. Kemudian batas akhir pembayaran 21 Oktober. Oh, bayar ya? Iya dong. Bayarnya berapa? Cuman 100.000. Prosedingnya 100.000. Partisipan 25.000 untuk partisipan dari luar mahasiswa UAD, Sivitas UAD gratis sebagai partisipan loh ya, tapi kalau sebagai pemakalah dan untuk masuk ke jurnal ke proceeding nanti 200.000 begitu. Nah, ini luaran-luaran ini harus secara individu atau secara unit kelompok. Oke, kalau yang skripsi ya jelas individu ya, tapi kalau yang lain itu boleh kelompok ya. Boleh kelompok. Anda kan nanti ada 3 unit ya, ada 3 unit, bukan kelompok, maaf, unit. Ada 3 unit untuk yang akuntansi, untuk yang teknik industri juga ada 3 unit tuh. Nanti setiap unit bikin luaran bersama. Ya, entah itu HKI, entah itu berita di koran, entah itu seminar ini. Tapi kalau yang skripsi, pengganti skripsi, itu mestinya ya kegiatan individu yang harus Anda presentasikan. Oke. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Anda lihat-lihat di sini ya infonya ya, semnas.ppm.uad.ac.id. Gitu ya. Setelah ini ada pemateri yang kedua, insya Allah nanti materi ini akan saya share di grup chat. Tapi setelah ini ya, mungkin pada sesinya pemateri kedua, karena tadi masih ada beberapa hal yang sepertinya ada typo, mau saya perbaiki dulu. Begitu, mungkin ada pertanyaan di kolom chat, ada 3. Oh, kalau misalkan semester 7 KRS-nya, KKN-nya 4 SKS, proposal skripsi 2 SKS, seminar 3, skripsi 4, lalu yang ingin direkognisi hanya KKN. Proposal skripsi ingin direkognisi hanya KKN, proposal skripsi apakah bisa? Sebentar saya pahami dulu kalimatnya ini. Kalau misalkan di semester 7 KRS-nya KKN 4 SKS, proposal 2, seminar 3, skripsi 4. Lalu yang ingin direkognisi hanya KKN, proposal, lalu skripsi. Oke, berarti 10 ya. 10 SKS ya. Dalam artian seminar akuntansi tidak direkognisi, Pak. Mohon penjelasannya. Boleh, silakan. Boleh. Jadi nanti untuk mata kuliah seminar akuntansi Anda tetap ngambil mata kuliah di kelas ya. Gitu. Boleh, silakan. Minggu depan saya lupa sudah diumumkan belum ya, Mas Sidik? Sudah diumumkan belum jadwal pembekalan untuk unit untuk masing-masing prodi? Belum ya? Sebentar, coba saya cari infonya. Kalau yang sepertinya kemarin saya sudah dapat laporan. Oh, belum. Sebentar. Nah, yang untuk
tema teknik industri saya belum dapat info jadwal pembekalannya, tapi untuk yang akuntansi, insya Allah yang temanya akuntansi, bagi Anda yang daftarnya KKNT akuntansi, insya Allah pembekalan yang dilakukan oleh Prodi itu tanggal 23 dan 24. Berarti masih minggu depan ya. Jam 3:30 sampai jam 5 sore. Tempatnya online. Gitu. Ya, tapi untuk industri saya belum dapat info. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, hari ini ada lagi. Assalamualaikum, bertanya terkait dengan submit jurnal pengabdian, apakah itu cukup submit saja ataukah sampai terima jurnalnya, Pak? Ya, untuk yang akuntansi ya, ini khusus untuk mahasiswa akuntansi sampai dengan submit kalau jurnal. Karena kalau harus sampai terima jurnalnya sepertinya butuh proses lama. LPPM sendiri ada jurnal pengabdian, tapi kalau Anda masukkan sekarang, insya Allah antrinya nggak lama, cuma 2 tahun. Ya, sepertinya sampai submit atau sampai, saya nggak tahu kebijakan dari Kaprodi nanti, bisa ditanyakan pada sesi pembekalan Prodi, apakah hanya sampai submit atau sampai acceptance, sampai diterima, dinyatakan diterima, begitu. Kalau hanya submit saja sih sebenarnya gampang, ya. Anda bikin tulisan aja selembar, nggak ada isinya, cuma nama dan NIM, itu udah submit itu, ya. Untuk luaran itu tugas per individu atau tim dari KKN-nya, Pak. Kalau dari KKN tugasnya tim, Mas, per unit, ya, per unit yang 9 orang tadi, gitu ya, per unit. Tapi kalau yang tugasnya skripsi itu ya berarti tugas skripsi tadi berarti dia luarannya misalkan Pak saya pengen seminar di UAD aja nggak usah jurnal ya, berarti itu tugas individu nanti karena skripsi itu kan individu nanti, gitu. Tapi itu bisa sebagai pengganti luaran KKN Anda secara individu, secara kelompok belum dapat itu. Itu ya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Baik. Yang perlu Anda cermati sekarang, yang perlu Anda ingat halaman web yang perlu Anda hafalkan, Anda catat saja atau saya ketik ya, ketik di room chat ya, kkn.wad.ac.id. Yang kedua itu adalah hki.wad.ac.id. Yang ketiga semnas.ppm.wad.ac.id. Semnas PPM kurang P1, Semnas PPM. Oke, ini sumber-sumber informasi terkait dengan kegiatan KKN dan luaran yang harus Anda capai. Cari di sini ya. Sering-seringlah berkunjung. Kalau sekali berkunjung mungkin Anda nggak akan paham, tapi sering-seringlah dilihat. Oh, sekedar melihat aja. Nanti Anda lama-lama tahu rule atau tahu peta dari map dari apa namanya dari web itu, nanti untuk mencari informasi itu lebih mudah begitu. Oke, sepertinya nggak ada lagi karena sudah jam 19.32. Mungkin Bu Iis sudah masuk ini ya. Mungkin loh ya, saya belum lihat. Ya, baik, terima kasih. Silahkan dipersiapkan segala sesuatunya dan mari kita akhiri dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada, sebelum saya tinggal, ini ada satu pertanyaan terakhir, mumpung saya masih membaca ini. Untuk konsultasi terkait rekognisi lebih tepatnya gimana ya Pak? Dan apabila sudah rekognisi, apakah masih perlu ikut mengerjakan proposal dan skripsi? Untuk konsultasi terkait dengan rekognisi ke mata kuliah apapun, paling pas itu dengan Kaprodi, Sekprodi Anda masing-masing. Anda mahasiswa akuntansi ketemu dengan Pak Sumaryanto atau dengan Pak Amir. Anda mahasiswa misalkan apa ya FAI, silakan ketemu dengan Kaprodi Anda. Industri silakan ketemu dengan Kaprodi Anda. Jadi mata kuliah apa yang disediakan oleh Prodi untuk bisa direkognisi dalam kegiatan KKN tematik ini.